Rồi. Benar.
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidi Jilani Ma'azali Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali Nawawi Rabi Jamil Bukal Hadisin wal qura wal mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa pakai kadam Muhammad wali wali asuli apur ajmain sumaila arwahi walidina matina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu taala wa adaman nafa birum fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 61 ya gitu. Babun bayanul ahdasi an-naqidati lil wudu'i. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha al-muhdisa an mashil mushafi wa yaqulu la yamassul qur'ana illa tahirun wa kana Muhammad wa Abdullah ibna Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhum yaquluna kataba ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yamassu ahadukumal qur'ana illa ala taharatin wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu liman yasukku fi hadasihi la wudu'a illa min sautin aurihin wa kana yaqulu idza kana ahadukum fil masjidi fawajada rihan bainal aliyataihi fala yakhruju hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Ya, lanjutan bacaan kita yaitu masuk kepada ya yang membatalkan wudhu yaitu hadas ya. Kemarin tentang sunat-sunat wudhu tuh ya, yang ada 10 macam tuh ya kita ya. Nah, sekarang yang membatalkan wudhu ya, babun ai haza babun. Bayanul ahdasi an-naqidah ya lil wudu'i. Ya, ini penjelasan ya tentang hadas ya gitu, artinya enggak punya wudhu ya, an-naqidah lil wudu'i yang membatalkan wudhu ya, hadas yang membatalkan wudhu kita ya. Apa tuh? Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhal muhdisa, adalah Rasulullah sallallahu melarang orang yang berhadas an masil mushafi ya, menyentuh Al-Qur'an. Ya, Rasulullah larang ya orang yang punya hadas itu ya megang Al-Qur'an ya, gitu masul ya mushaf. Wa yaqulu, Rasulullah bilang la yamassul Qur'ana illa tahirun, tidaklah memegang Al-Qur'an itu kecuali orang yang suci. Ya, jadi yang punya wudhu ya gitu ya, yang boleh megang Al-Qur'an gitu ya. Wa kana Muhammad wa Abdullah ibna Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhum yaqulani,
dan adalah Muhammad dan Abdullah, yaitu kedua anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum, ya, bilang keduanya, kataba ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menulis surat kepada kami oleh Rasulullah sallam, ya, atau juga mewajibkan kepada kami Rasulullah sallam, Allah yamassul ahadukumal Qur'ana, janganlah kamu berdua ini memegang Al-Qur'an illa ala toharatin, kecuali dalam keadaan suci, ya. Jadi kalau kau punya wudu, ya, boleh pegang Al-Qur'an tuh, ya. Jadi hadisnya banyak yang larangan, nggak boleh pegang Quran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, ya, liman yasuku fi hadasihi, buat orang yang ragu tentang batalnya, ya. Kalau kita ini ragu batal apa enggak gitu, ya. Nah, itu Rasulullah bilang la wudu'a, ya, tidaklah berwudu, ya. Kita ragu batal apa enggak, jangan wudu katanya, illa min sautin aurihin, kecuali dia dengar ada suara, aurihin atau bau gitu, ya. Jadi kalau dengar suara tuh, nah itu, ya, nah, baru diwudu, ya. Atau juga ada suara, nah, ya, keluar, nah itu baru wudu. Kalau enggak jangan gitu, ya. Jadi kalau kita ragu batal apa enggak gitu, nah jangan wudu, Nabi kata, kecuali kedengar ada suara yang keluar, ya, atau juga bau tuh. Wa kana yaqulu, ya, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, iza kana ahadukum fil masjidi, apabila salah seorang kamu tuh ada di masjid, bahwa jadarihan bainal aliyataihi, dia dapatin tuh rih bau, ya, gitu, ya, baina aliyataihi, antara dua pantatnya, ya, aliyat tuh, ya, pangkal paha, ya, gitu, aliyah. Fala yakhruju, ya, maka jangan dia keluar, ya, gitu, dari masjid, hatta yasma'a sautan, ya, sehingga dia dengar suara, ya. Jadi kalau didengar suara, nah baru keluar, ya, ke masjid, artinya wudu gitu. Au yajidu rihan, atau dia dapetin, ya, bau tuh, ya, angin, ya, dapetin bau gitu, ya. Nah baru keluar. Kalau enggak, ya, udah jangan keluar dari masjid, artinya jangan, ya, pergi wudu gitu, ya. Jadi kalau kita batal wudu itu kalau, ya, kita kentut gitu, ya. Nah, ya, kita kentut gitu, nah ada baunya atau suaranya baru gitu, ya. Kalau kita ragu nih kentut apa kagak gitu, ya, nah itu jangan, ya, gitu, jangan wudu. Nah, ya, Nabi nggak kasih tuh, ya, jangan sampai kita timbul, ya, syak ragu gitu, karena ragu itu timbul jadi wiswas setan gitu. Nggak apa-apa, boleh nahan, nggak makruh, ya. Kayaknya makruh nahan tuh, ya, nahan kalau kita mau sholat gitu, kita tahan penyentut. Itu kalau kita tahu bahwa ntar giliran kita sholat dia keluar, di mau apa, dikeluar lagi, balik lagi. Nah kalau kita tahu kita tahan, wah ini kalau ditahan nggak bakal balik dah. Atau juga kalau dibalik, ya, kita apa tuh, ya, kita sanggup tahannya, nggak apa-apa, ya. Bahkan kalau emang udah dalam sholat tuh kita pengen kentut, kita sanggup tahan, wajib, nggak boleh batalin, ya, wajib, dosa kita batalin, itu, ngapa? Kalau di luar sholat, kalau kita belum takbir, nih kira-kira nih nggak tahan nih ntar, nah itu batalin, ya, makruh tuh tahannya. Jadi kalau nahan kentutnya makruh mau sholat, kalau di luar sholat belum takbir. Nah kalau udah takbir, kalau bangsa bisa tahan, ya, jangan dilepas, jangan. Hampir lagi ada juga yang lagi tahiyat. Iya, bangun tahiyat, ya, iya, muparokah, ya, lagi wajib itu. Kecuali kalau nggak tahan kan dia jalan sendiri. Nah iya, gitu nggak tahan, ngumpul gitu dia, dah gitu, nanti nyeplos dah, gitu, ya, atau lagi sujud tuh.
Iya, nah kan sujud kan udah buka. Nah iya nyeplos ya biarin gitu. Nah kalau lagi sujud kita kuat bisa tahan. Ya, jangan kita batalin gitu. Ya masih kuat tuh, kuat tahan. Ya kita tahan. Ya karena kalau udah masuk dalam sholat itu nggak boleh batalin sholat. Ya udah masuk dalam sholat, apalagi sholat wajib kan. Ya sholat sunat aja masih boleh gitu. Nah kecuali lagi belum apa nih, ya, nah belum sholat nih, gitu ya, itu pengen kentut, gitu tahan. Nah itu ntar kira-kira di dalam apa sholat bakal datang nih. Kalau kita nggak sanggup tahan, nah buang dah, gitu. Tapi kalau kita sanggup nggak apa-apa, gitu ya. Ya jangan dibatalin, sampai lagi udah deket habis, ya udah tahiyat akhir, ya dibatalin dibangun, dosa. Ya, yang wajib gitu ya. Nah ya kan nahan kentut itu makruh kalau di luar sholat gitu ya. Lagi mau sholat nih, lagi mau takbir, nah pengen kentut, nah tahan dah gitu ya. Masih dengan waktu tuh masih banyak atau masih keburu tuh untuk ya berjamaah gitu ya. Nah kalau kirain rumahnya udah nggak keburu ya udah tahan aja gitu ya. Tuh ya, jadi Nabi nggak kasih tuh ya gitu. Kalau emang nggak jelas tuh ya ada keraguan itu ya jangan keluar dari masjid katanya. Artinya jangan kamu wudu gitu ya. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila mendapati salah seorang kamu di dalam perutnya ada sesuatu, fa'as kala alaihi, maka menyulitkan baginya. Nah akhraja amla, apa keluar apa enggak nih ya perut kita nih bahaya gitu ya. Ya umpama ya bunyi keruduk-keruduk lah. Iya perut itu kruk ya. Ntar belum makan atau emang udah kekenyangan. Iya kan gitu perut kita. Nah itu ya, nah ya nggak batal itu ya, perut keruduk-keruduk gitu ya. Gitu ya. Nah pas kala alaihi ya, maka menyulitkan dia apakah itu keluar apa enggak. Fala yakhrujan, nah janganlah ya dia keluar minal masjidi, dari masjid, hatta yasma'u sautan aw yajidarihan, sehingga dia ya dengar ada suara atau dapetin ya bau angin gitu ya. Tuh ya. Jadi enggak, kalau perut kita baru kerebak gitu yarin aja gitu ya, terusin kita ya. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain ya, pala yansorifu hatta yasma'a pasi ataha ya gitu. Jangan dia keluar dari masjid berpaling sehingga didengar ya pus'ahnya. Pus'ah tuh ya kentut yang enggak berbunyi ya, yang pes kayak gitu ya gitu. Au toni nahu, atau juga ya toni nahu tuh artinya ya apa tuh kayak kita kuping kita bunyi apa ya, nah bunyi kingik gitu ya. Nah itu kalau kita dengar tuh ya di pantat kita kedengeran suara begitu, nah baru keluar ya. Nah ya, jadi kalau nggak dengar tuh ya udah ya kita ya. Nah, artinya wafi riwayatin, dalam riwayat lagi, anna syaitana la ya'ti ahadukum ya, sungguhnya setan itu datang kepada kamu wa huwa fi sholatihi, dia itu lagi sholat, faya huzasi bisa ratin min duburihi, maka setan ambil ya rambut dari duburnya ya, faya mudduha, maka ditarik-tarik tuh ya sama setan ya. Jadi bulu yang ada di dubur kita, nah ditarik-tarik, jadi supaya kita kan merasa kayak keluar nih gitu ya, masih keluar gitu, merasa kayak ada yang keluar. Kagak, jangan, memang kan sering begitu kan ya. Sama juga apa tuh ya, kalau kita kencing tuh ya kotorannya nggak tiris, itu kita merasa tuh seret saja keluar, itu nggak batal. Iya nggak batal gitu ya, ngerti nih, sampai lagi yang udah tua-tua anda ya yang gitu
ya biasa tuh kan gitu ya, ngatir itu keluar gitu, biasanya kita udah tirisin dah begitu ya, kencing dah tuh udah ya. Nah kemudian kita lagi ruku atau apa ngurasi kan ya, berasa atau lagi tekan gitu seret aja berasa keluar, itu nggak batal itu karena tuh nggak keluar dari zakar ya, kecuali kalau keluar tuh ke zakar itu baru batal itu. Kalau begitu tuh baru seret aja, hampir lagi yang kencingnya nggak begitu tiris kan, sering begitu ya, jangan dibatalin, nggak batal itu ya. Nah tuh ya, karena itu turun ya dari kantong ya, kantong kencing tuh ke ya pangkal zakar gitu ya. Nah ntar dari pangkal zakar keluar nggak gitu ya, gitu ya. Nah tuh ya gitu tuh ya, gitu Nabi kata tuh gitu ya. Ya karena setan itu katanya mengambil rambut dari duburnya, maka dia yamud duha, ditarik-tarik tuh. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain ya, nupu hupi duburihi, setan itu tiup-tiup ya dubur kita tuh ya, payarol ambedu, maka kita nih ya memandang anahu ahdasa, kita anggap itu batal ya, hadas ya, kita bilang wah kentut tuh, padahal kagak kan, bisa juga kan karena geseran dari ya dubur kan ya, karena bekas kita cebok atau apa ada air geseran gitu percek gitu ya, itu bukan apa ya, bukan dari dalam gitu ya. Nah, angin yang ada ya, kayak ini karena rapat itu, nah kebuka kan plus gitu ya, tapi bukan dari dalam gitu ya, itu nggak batal gitu ya. Anak hadas palayan soripu, jangan dia berpaling dari masjid keluar hatta yasma'u sautan sehingga dia dengar suara awiya jidarihan atau dapetin ya bau tuh. Qala Ibrahim anaki, berkata Ibrahim anak ini, wakanu yarawna, mereka para sahabat dulu berpendapat kasratul wudu minasyaiton ya. Siapa tuh sering wudu itu termasuk godaan setan ya. Kita bolak-balik yuk ke kamar mandi, uduk lagi, ntar berasaan kayak ini ya, kayak kentut nih ya, kayak batal. Nah itu jangan, itu setan yang punya kerjaan. Kalau orang perempuan dulu jinsan berzikir tiduran, itu batal enggak? Kalau lagi ngapa? Lagi zikir, ya, duduk itu, ya kagak. Tiduran. Iya dipulas gitu. Kagak, asal nggak berubah. Iya kecuali kalau dipulas begini, udah begitu. Nah itu baru. Iya udah bergerak. Iya berubah. Nah kita gitu juga. Gitu ya, ya nggak batal gitu tuh ya. Jadi kata Ibrahim anak ini bilang bolak-balik tuh sering ke kapal tuh ya. Nah itu kau uduk itu termasuk daripada wiswa setan ya, itu kerjaan setan. Jadi karena apa, kita di tadi tuh ditiup-tiup atau ditarik-tarik dubur kita. Nah jadi perasaan kita nih kayaknya batal, balik lagi ke kolam, ntar baru lagi dah balik lagi, jangan ya. Nah biasain tuh ya, agak nggak batal gitu ya. Wajah Arabiyun marotan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang Arab nih, Arabi orang Baduy Arabnya ya, suatu waktu datang kepada Rasulullah faqala, maka kata Arabi, ya Rasulullah ar-rajulu minna yakunu bis sholati, ada seorang laki-laki dari kalangan kami itu dalam sholat, fatakunu minhu rauhatun, maka terjadi padanya itu bau gitu. Fayakunu fi ma'in kilatin, sedangkan airnya ada dikit gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bilang Rasulullah sallam, iza pasa ahadukum au palasa fi sholati falyatawadda wal ya'udi sholata ya. Nah Rasulullah bilang apabila pasak ya, kentut tuh ya, kentut yang nggak bersuara ya, pusa. Nah kalau kentut yang bersuara itu dorot namanya bahasa Arabnya ya, yang bersuara ya, nah itu dorot gitu ya. Nah apabila kentut salah seorang kamu au palasa fi shalah, sama ya, nah ya dalam salat bal yatawadda, enggaklah dia wudu, wal yaud ya sholata, hendaklah dia ulang salatnya
ya karena batal di dalam sholat nih ya kita kentut ya gitu ya pasak tuh kentut yang pes ya gitu ya tahu-tahu bau dah gitu ya nah ya, gitu ya nah kalau apa dorot itu bersuara gitu ya kedengeran gitu ya nah kalau itu nggak kedengeran tahu-tahu bau aja gitu ya nah itu ya nah itu Nabi kata kalau dengar itu katanya nah itu berarti batal sholat duduk gitu batal sholatnya. Wafi riwayatin dalam riwayat yang lain inna nakunu fil palati ya Rasulullah kami ada di hutan wa ma'a ahaduhuma nutfatun dan ada bersama ya selang kami itu ada nutfah ya itu ada sperma ya min ya nutfatin min ma'in ya gitu bukannya nutfah bukan gituan ya. Nah, ya ada bersama kami tuh artinya sedikit tuh air ya serobuhu yang buat minum gitu. Payah ruju minhu rauhatun maka keluar tuh ya bau angin gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguhnya Rasulullah SAW bersabda innallaha la yastahi minal haqqi Allah enggak malu-malu daripada kebenaran. Man pasa paliyatawaddo ya. Ya siapa orang yang kentut ya berarti dia harus wudu ya tadi itu orang Arab malu-malu ngomong dikentut gitu cuman dikasih tuh ada keluar angin gitu ya itu bilang aja kentut apa sih ya Allah nggak malu gitu ya nah gitu ya ini Nabi kata siapa orang yang pasa tuh ya kentut tuh nah berarti dia wudu. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilang sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu saya dengar Rasulullah SAW bersabda la yaqbalullahu salatan man ahdasa Allah tidak terima salat orang yang berhadas itu ya nah, yang hadas hatta yatawaddoa sehingga dia wudu gitu ya. Nah, tuh ya Rasulullah bilang Allah tidak terima tuh salat orang yang berhadas sehingga dia wudu gitu. Faqala lahu maratan berkata lagi ya Rasulullah pada orang itu ya rajulun lahu pada rajulun tuh min hadral maut dari orang hadral maut mal hadasu ya Aba Hurairah ya. Nah ya berkata tuh ya kepada Abu Hurairah nih ya satu dia seorang dari Hadramaut bilang ya Abu Hurairah yang dikatakan hadas itu apaan sih ya Abu Hurairah qala jawab Abu Hurairah pasaun au darratun yang dikatakan hadas itu adalah kentut gitu ya pasa kentut yang enggak bersuara dorot ya kentut yang bersuara gitu. Kayaknya gitu setan tuh kalau dengar azan begini kabur dia ya nah walahu dorotun tapi ditinggalin kentutnya itu ya gitu ya setan tuh kalau dengar azan kabur ya gitu ya nah dia tuh apa tinggalin kentutnya hanya banyakan orang lagi dengerin azan begini ya apa tuh ya terhipnotis dengan apa ya kentut setan gitu dilupa ya kena kentut setan tuh nah ya dilupa dah tahu-tahu azan selesai gitu ya ntar macam-macam dah ya yang ngomong yang bicara yang apa gitu ya tuh ya tuh ya dengar suara azan setan kabur nah ya nah begitu tuh saya apa azan selesai balik lagi dia gitu ya nyatanya you Nah itu kata Abu Hurairah yaitu yang dikatakan hadas itu pasa wadarat. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Ibnu Umar wa kunna iza samamnal raihata hadasin wa nahnu jama'atun natawaddau kulluna sitran liman ahdasa. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an dulu kami apabila kami mencium bau hadas ya bau kentut tuh ya nah kalau kan itu endus bau kentut itu ya nah ya wa nahnu jama'atun sedangkan kami berjamaah natawaddau kulluna maka semua kami berwudu
Itu ya. Jadi kalau kedengeran tuh endus bau kentutnya, ada yang kentut. Nah, bau, nah semua tuh wudu katanya. Ngapa? Ya. Nah, sitron liman ahdasa karena untuk menutupin ya hadas ya. Nah, aibnya orang yang yaitu ya jangan sampai dia malu. Kan gitu, siapa nih yang kentut gitu kan, gitu ya. Nah jadi semua wudu dah, ya kan ya ketahuan itu. Nah kalau satu dua kan di jalan, ya tuan kentut loh gitu. Ya. Iya akhlak gitu, adab nih, supaya jangan sampai orang itu malu gitu. Dah ya kita wudu aja sama-sama. Berarti kan nggak bisa wah dia kali yang kentut, dia kali kan gitu nggak tahuan kan, gitu. Coba kalau seorang doangan, ketahuan, ya. Ya nggak boleh kita ketawain tuh orang yang kentut ya. Itu namanya kalau kita ada orang yang kentut kita ketawain. Itu namanya ketawa yang nggak aneh. Itu ya, tahu yang nggak aneh. Itu ya. Karena Allah benci tuh, gitu. Ya yang nggak aneh nggak apa deh, gitu. Ini Rasulullah bilang tuh 5 tadahaku watab andun. Ya kenapa kamu ketawa sedangkan kamu juga kerjain kan? Iya, gitu ada orang kentut kita ketawain. Nah lu juga kentut kan? Ngapa dikawain kan nggak agak aneh gitu ya. Nah ya Rasulullah nggak kasih tuh gitu ya. Nah tuh ya. Sama juga lagi sepi begini tetap keluar gitu. Iya. Ketawain itu nggak boleh. Nggak boleh, diam aja. Gitu. Ya, itu lagi diam sepi cut. Iya, atau cempreng suaranya. Itu. Ya, yang di belakang bilang, apaan tuh? Kan malu dia jadinya. Ya udah diem aja keluar aja jalan. Ya, yang kentut di depan, yang di belakangnya jalan nunduk kan gitu. Ya, nah itu nutupin aja belakang cakep. Nah gitu, ya kan gitu ya. Nah ya Imam apa tuh Sahal Astustari apa siapa tuh yang Allah angkat derajatnya dia tuh ya karena nutupin aib kan. Ya, yang waktu itu ada orang lagi mau ada dalam riwayat mau nanya masalah sama dia, ada juga yang mau beli ya nah barang. Nah perempuan tuh ya datang kepada dia, begitu lagi mau ngomong gitu keluar kentut begitu. Nah kemudian dia apa tuh ya di belagak budak gitu Alwan al-Asom ya, Alwan al-Asom tuh. Nah dia tuh di belagak budak ya, dibilang tuh sama perempuan itu, tadi lu ngomong apaan? Gua nggak dengar, gitu. Nah ini kan perempuan kan girang, wah, di gua kentut, dia nggak denger, gitu. Nah itu nutupin aib kan. Nah dengan sebab itu dia diangkat namanya tuh, jadi seorang wali yang digelarin al-Asom, digelarin budak, iya, gitu. Alwan ya al-Asom tuh, ya. Nah gitu, dia digelarin budak gitu, padahal nggak budak. Ya karena nutupin aib gitu ya. Nah gitu ya kok kita ketawain ya apaan tuh ya. Gitu ya itu ada ngomong biar benar masa dibawa. Ya macam dah kalau kita gitu ya. Nah artinya nah tutupin. Nah ini kata Ibnu Umar tuh bilang begitu. Jadi kalau ada yang apa tuh batal tuh ya berhadas kami cium tuh baunya. Nah maka kami berjamaah ya semua pada wudu karena apa sitron liman ahdasa ini karena menutupin buat orang yang berhadas. Wadakhala Umar radhiyallahu anhu baitan ya telah masuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu rumah fihi jamaatun ada di rumah itu jamaah minhum di antaranya Jarir bin Abdullah ya gitu al-Bujali ya di antaranya itu Jarir bin Abdullah al-Bujali radhiyallahu an bahwa jada Umaru rihan maka Sayyidina Umar endus ada bau ya bau nih bau kentut waqala kata Umar azimatu ala sahibi hazarri saya berkeinginan tuh kepada yang ya kentut ini dia lama koma fatawaddoa ya tatkala dia bangun dia wudu gitu. Faqala Jarirun maka berkata si Jarir au yatawaddaul qaumu jami'an Umar apakah wudu semua nih yang ada. Faqala Umar kata Umar na'am ya iya
Wa ajabahu zalika, maka si Jarir itu mengagumkan yang demikian itu. Ya, jadi Sayyidina Umar tuh pernah datang satu rumah ada jamaah, begitu dimasuk kok bau kentut. Nah gitu. Nah kata Sayyidina Umar, saya pengenin tuh semua bangun dah wudu gitu ya. Nah si Jarir kata emang mesti semua ya gitu kan. Nah kan yang seorang aja enggak, kata Sayyidina Umar, naam itu semua dah gitu. Maksudnya nutupin aib gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana Atha radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Atha radhiyallahu anhu yaqulu bilang, fi man yakhruju min ya duburihi aduda, orang yang keluar dari duburnya tuh ya, dud ya, ulat cacing gitu ya, au min zakarihi, atau keluar dari zakarnya ya, nahwal kumlati, sumpama ya, nah kumlah ya, kumlah itu kutu. Nah yu'idul wudu'a, ndaklah dia ulang wudunya. Jadi kalau di dubur kita tuh keluar ulat ya, cacing lah, atau ya kalau kermian sih di luar ini ya, di luar dubur kermian, bukan dalam kan gitu ya. Nah itu ya, ini kalau cacing tuh, kalau cacing kan dari dalam ya, kalau kermian di luar. Agak kalau kermian gitu ya, karena di luar kan ya, teman gatel aja. Iya gitu ya. Nah gitu ya, kalau kermian nih, kalau cacing kan ya, cacing kan dari dalam tuh ya. Dulu kalau orang banyak cacingan itu ya, cacingan tuh habis itu dikeluar, nggak dikeluar dimasuk lagi ya. Dia buang air kan biasanya keluar tuh ya. Nah, ya ngikut tuh itu tuh cacingan gitu. Nah itu ya, nah atau kutu tuh ya, itu adalah di jakarnya. Nah itu berarti wudhu katanya ya, karena itu batal, karena keluar sesuatu dari dubur dan kubul itu adalah batal gitu kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah hukumlah yu'idul wudu'a. Wa qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, kuntu rajulan mazza'ah, kata Sayyidina Ali, dulu saya seorang laki-laki yang sering keluar mazi ya. Faja'altu agtasilu, maka saya setiap keluar mandi saya mandi cara mazi nih ya, karena dianggap ya kayak mani gitu kan, mandi batal tuh. Hatta tasok kakak ya Zohri, sehingga menjadi sakit tuh ya punggung saya ya, karena Sayyidina Ali nih ya orang yang selalu keluar mazi ya, soalnya ya dia punya apa, syahwatnya tinggi ya. Kalau apa tuh kan, kalau keluar mazi itu kan syahwat tinggi tuh ya, syahwat tinggi turun, nah keluar tuh, itu namanya mazi ya, yang kayak getah timun tuh ya, bening gitu ya. Nah itu mazi najis gitu ya. Nah Sayyidina Ali bilang tuh saya begitu katanya dulu. Nah ya, nah sehingga kan saya keluar mandi, akhirnya jadinya apa, punggung saya nih jadi sakit gitu ya. Zahri itu pas tahya itu an as'ala Rasulullah limakani ibnatihi ya, saya malu ya nanyain kepada Rasulullah nih ya, gimana tuh kalau keluar mazi mandi apa enggak, saya malu tuh nanyain. Kenapa? Limakani ibnatihi, karena anak perempuannya ada anak saya gitu kan, saya mantunya, anak perempuannya, masa nanyain begitu kan, gitu malu gitu. Pak Amartul Miqdada, maka saya perintahkan si Miqdad bin Aswad nih, fasa alali, maka dia tanyain buat saya ke Rasulullah SAW ya, Rasulullah bagaimana tuh kalau orang keluar ya masih tuh. Maka jawab Rasulullah ya, ar-rajulu yadnu min ahlihi fayakhruju minhul mazi ya, maziyu maza yaf'al ya. Kata si Miqdad nih, ya Rasulullah, seorang laki-laki deketin istrinya, maka dia keluar mazi, apa yang harus dia perbuat gitu ya, mandi apa enggak kan gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Rasulullah SAW, iza wajada zalika ahadukum, apabila mendapati salah seorang kamu, falyandah parjahu, maka kipretin tuh, artinya cuci ya, dipunya paratnya, yaitu waun sayaihi bil ma'i, dan dua
bijinya katanya kipratin air, ini siramin air lah ya bil ma'i wal yatawaddo dan hendaklah dia wudu katanya wudu'an wudu alis sholat itu dia wudu ya sholat ya artinya wudu yang sempurna. Jadi kalau kita keluar mazi ya berarti mazi itu kan apa tuh najis. Nah siramin air lah kipratin air, nah kemudian wudu berarti wudunya batal kita ya karena keluar sesuatu tuh. Hanya kalau keluar mazi wudu batal, kalau keluar mani wudu enggak batal, cuman wajib mandi gitu ya. Jadi kalau keluar mani ya apa ya wudunya enggak batal tapi wajib mandi gitu. Nah kalau mazi ya keluar enggak batal wudu, enggak wajib mandi gitu ya. Nah itu ya. Nah, itu Rasulullah suruh seperti itu, wuduklah dia seperti wuduk sholat. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kuntu alqi minal mazi siddatan wa inaan. Ya, kuntu ulqiya minal mazi, sungguhnya saya ya gitu ya mendapati itu dari mani itu siddatan wa anaan, itu menjadi ya berat bagi saya. Wa kuntu aksaru minal iktisali, dulu saya jadi mandi terlalu gitu ya karena nggak tahu tuh ya masih itu. Nah ya jadi mandi tuh. Fabala kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah berita itu kepada Rasulullah. Innama ya bijuz innama ya yujzihi gitu ya. Innama yujzihi min zalikal wudu'u, hanya saja tuh cukup kalau keluar mazi itu ya cukup yang demikian itu wudu. Artinya kalau keluar mazi cukup wudu aja, nggak perlu mandi gitu ya. Ya, berarti wudunya batal kan? Ya. Nah, fakila maka dikatakan orang ya Rasulullah kaifa bima yusibu sauba ya Rasulullah bagaimana tuh kalau mazi itu kena baju, kena pakaian. Faqala kata Rasulullah yakfi ka anta khuzakapan min ma'in fatandahu bihi hatta tara annahu asaba min saubika. Ya kata Rasulullah kalau tuh mazi kena pakaian kamu ya, nah cukup kamu mengambil air satu kapun, satu telapak tangan gini ya, kaman min ma'in fatandahu bihi, kamu siramin ya, kamu kipratin tuh kiramin hai sutara yang kamu lihat annahu asaba min saubika, yaitu mazi yang kamu lihat kena pakaian kamu ya. Jadi kalau lihat yuk pakaian di mana tuh mazi kena, nah itu sipratin air lah gitu ya. Nah itu cukup gitu ya untuk menghilangkan najisnya gitu ya, dibasahin gitu ya. Hah? Ya mau dikucak-kucak nggak apa-apa, yang penting itu kan gitu ya, karena kalau mazi itu kena air warna hilang udah ya, karena dia cair kan ya gitu ya. Jadi sama juga keputihan kalau orang perempuan gitu. Ya sama. Oh, jadi diperhatiin aja gitu ya. Nah ya, jamin dah air gitu ini. Dan dia dibersihin terus berwudu lagi gitu. Iya wudu karena itu kan keluar ya dari dalam ya rahimnya ini. Nah itu ya, wadanda juto ya. Wa kana Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ya, dan berkata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yaqulu bilang, Sa'al tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tanya Rasulullah sallam amma yujibul ghusla. Ya Rasulullah, sesuatu apa yang wajibin mandi? Ya, kalau mandi itu yang wajibin mandi apaan? Ya, gitu. Wa anil ma'i yakunu ba'dal ma'. Apakah air ya sesudah ya jadi dari air itu wajib mandi gak gitu ya, gitu air sama air mandi ya gitu ya. Nah apa tuh ya maksudnya sperma gitu ya, air tuh nah gitu ya. Wajib mandi gak gitu ya, yak dua. Faqala zalikal maziyu, Nabi bilang itu bukan sperma, itu ya mazi ya gitu ya. Nah, wa kullu pahlin yumzi patagasilu min zalika parjaknya parjaka
ya wa ansiyaka wa tatawadda wudu akali salah. Kata Nabi ya gitu, wazalika mazi itu ya air tuh, dengan air artinya ya mazi ya disiramin air kan gitu ya. Nah kemudian Nabi bilang wa kullu pahlin, setiap pemuda, pahal tuh ya anak muda ya, kayak kalau ya sampi tuh ya, sampi banteng yang lagi sedang-sedangnya, kalau kita umur ya dari apa ya 20 dah tuh ke 30 tuh pahal disebutnya ya, lagi sedang ya jantannya dah gitu ya. Nah itu pahal tuh ya gitu. Nah itu setiap pahal tuh ya, pemuda seperti itu yumzi, kata Nabi udah pasti dia keluar keluar mazi ya, karena apa, syahwatnya tinggi kan kalau masih begitu gitu ya. Nah yumzi itu ya, patah gesilu min zalika parjaka, maka kamu ya cuci paraj kamu katanya, wa unisiyaka ya, dan juga ya apa yang mengalir padanya gitu ya. Jadi kamu ya cuci tuh ya yang unsiyaka tuh ya yang ngalir tuh dari mazi itu, artinya yang kena ya kita dah, kena badan kita atau kena pakaian, nah itu ya, nah kamu cuci katanya. Nah gitu ya. Insyaka wa tatawaddau wudu akali sholat, kemudian kamu wudu untuk wudu sholat gitu ya, jadi nggak mandi gitu ya. Nah gitu ya. Nah, wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bilang, inni la ajidul maziya ya yatahaddaru minni mislal khinzirati ya, fa iza wajada zalika ahadukum falyagtasil zakarahu wal yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an bilang, inilah ajidul mazi, sungguhnya saya dapatin mazi itu ya tahaddaru minni ya, yang itu ada tahaddar tuh artinya yang kalau kita bahasa kita melebak dah gitu ya. Nah ya, gitu ya. Nah ya gitu ya, darum ini mislal khanzirati ya, seperti khanzirah ya. Nah ya gitu ya, seperti ya sesuatu tuh apa ya, apa cairan ini gitu ya. Fa iza wajada zalika ahadukum, apabila mendapati salah seorang kamu seperti itu, falyaghsil zakarahu, hendaklah dicuci zakarnya, wal yatawadda wudu'ahu lis-shalah, hendaklah diwudu untuk salat gitu ya, sempurna tuh. Wa sayati fi fil ghusli qauluhu sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti bab mandi katanya, yaitu sabda Nabi, lawi kitasal tum minal mazi laka na asadda alaikum minal qaid. Kalau sekiranya kamu mandi dari mazi, artinya kalau mazi nih, setiap keluar mazi mandi, itu laka na asaddu alaikum minal qaid, itu lebih berat daripada haid artinya ya. Enggak begitu ya. Jadi kalau haid, keluar haid ya mandi, kalau mazi enggak mandi gitu ya. Wa qala Abu Darda radhiyallahu an, berkata Abu Darda radhiyallahu an, kana Rasulullah sallam, adalah Rasulullah sallam idza kana shaiman, dan adalah Rasulullah sallam apabila puasa, faqa'ah ya tawaddau, kalau maka Nabi apabila dia puasa kemudian dia atau ya dimuntah ya tawaddau, maka Nabi wudu ya, itu karena ya keluar muntah itu kan najis itu ya. Nah ya, ini pengertian wudhu di sini. Nanti kalau menurut Imam Syafi'i ya bukannya wudhu, cuci aja gitu ya teman istilahnya ya. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal ya memang gitu, kalau kita muntah wudhu, kita makan apa tuh ya, makan nanti cina ada makan daging ya yang dibakar, makan sesuatu yang dibakar tuh itu wudhu gitu ya, gitu. Kalau Imam Ahmad bin Hambal seperti itu ya gitu ya. Nah ya, jadi makan tuh makan daging ya dibakar kayak sate gitu ya. Nah sesuatu yang masahunar ya, yang kesentuh dengan api ya, digoreng, dibakar, kita makan. Jadi kalau kita mau nyuduk makan pisang goreng, uduk lagi kata Imam Ahmad gitu ya, itu ya. Kan repot tuh kalau Imam Ahmad bin Hambal
yang gitu ya. Ya Imam Ahmad memang nggak boleh tuh kan gitu. Lagi punya wudhu nih makan sate ya wudhu ntar gitu ya gitu ya. Tapi Imam Syafi'i enggak. Kalau Imam Syafi'i kan nggak batal kan. Nah itu kumur aja gitu ya. Ya dia lain itu ya. Nah itu ya. Nah tuh ya di sini katanya tuh riwayat ini Rasulullah tuh apabila di puasa, nah dimuntah tuh ya, nah diuduk. Qala Ma'dan berkata si Ma'dan radhiyallahu an, raaitu sauban fi masjidin. Saya lihat si sauban nih di masjid Damaskus ya, masjid Damaskus. Pasal tuhu anzalika, maka saya tanya yang demikian itu gimana tuh kalau orang puasa dimuntah. Faqala ya shadaqatu wa ana ya wa ana subtulahu ya wudu aku betul sudah saya betul nih gitu ya kakola sodak dah ya gitu ya betul tuh wa ana subtulahu wudu aku saya yang tuangin wudunya ini ya Rasulullah tuh wa kana Rasulullah sallam yaqulu al wudu min kulli damin sailin ya wala wudu'a min qatratin au qatrataini ya Rasulullah bilang uduk tuh jadi setiap darah yang mengalir ya jadi kalau kita keluar darah tuh umpama mimisan gitu ya kan tuh darahnya ngalir nah itu uduk gitu ya berarti batal tuh gitu ya ini Imam Ahmad juga nih pakai Imam Syafi'i kagak kan kalau kita tuh keluar darah dari hidung nggak batal ya karena najis tuangan ya kecuali kalau keluar darah dari dubur tadi ya nah itu ya nah itu ya jadi sini kata Nabi itu ya setiap keluar darah yang mengalir itu wudu wala wudu amin qatratin tapi nggak wudu kalau sidar 1 tetes atau 2 tetes itu ya nggak ngalir nah ya itu nggak wudu artinya nggak batal. Wa kana Rasulullah qala Syekhuna radhiyallahu anhu berkata guru kami kata Wabsaron ini wa hadza fi ghairi ashabid darurati ini bukan orang yang kena penyakit itu ya. Nah, kalau orang yang punya penyakit bikori natin dengan tanda-tanda qaulu sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhar dengan hadis yang lain. Nah, kalau orang yang penyakit tuh kayak orang perempuan kan dia apa tuh umpama yang istihadah kan, yang darahnya keluar mulu. Nah, itu enggak wuduk gitu ya. Nah, gitu. Kalau dia wuduk mulu batal mulu enggak bisa. Enggak bisa sholat itu dia gitu ya. Nah, gitu ya. Wa iza tawaddo'a ahadukum fasaladamul basur ya apabila wuduk salah seorang kamu kemudian keluar tuh darah ya basur ya Jawa ambien ya gitu ya min ya kornihi ya ila qadamihi dari pangkalnya ke sampai ke kaki kamu tuh pala wudu alai maka itu enggak wudu ini kalau darah ya ambien itu darah apa ya. Nah, ya basur tuh ya ambien gitu ya yang keluar darah tuh gitu ya. Nah, duburnya tuh keluar darah. Nah, wa qad kana Zaid bin Sabit radhiyallahu an lamma kabura sinnuhu yasilu minhul baul dan adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu tatkala dia umurnya tua tuh maka yasilu minhul baul maka mengalir padanya tuh kencing beser ya. Zaid bin Sabit tuh beser katanya pakana yudawi mastato'a maka dia tuh berobat ya semampunya dia dah gitu ya dibeser tuh gitu ya palamma ghalabahu tatkala ya menguasain tuh ya besernya kencingnya kana yusalli ba'dama yatawadda adalah si Zaid itu salat sesudah dia wudu wal baunu nazilun minhu sedangkan tuh ya kencingnya terus mengalir terus turun gitu ya tuh orang yang salasil baul ya yang beser nah gitu ya jadi di apa tuh di wuduknya di apa ya dibersihin dulu tuh ya nah kemudian di wuduk nah ditumpet dah pakai apaan kek ya jangan sampai netes gitu ya nah di sholat dah biarin tuh sampai keluar ya kalau sekarang kan pakai pempes dah iya kayak pempes dah terus itu biarin sampai keluar sholat itu tuh memang orang yang beser ya tuh yang beser ya kencing ada juga yang beser dorot ya beser kentut ya beser kentut kan kentut terus itu
Ya, mangkuk saya dah kentut nggak berhenti keluar. Gitu tuh WSR juga. Nah sama dia wudhunya seperti itu juga. Gitu ya. Nah ya di sholat tuh sampai keluar nggak apa-apa. Terus ya gitu ya. Udah kayak apa rempetan. Ya pet-petan kan tret itu. Terus jalan terus ya gitu ya. Nah itu kan yang ya beser darat gitu. Ada juga yang beser mani gitu juga. Ya, mandi terus gitu ya, nggak mandi mulu nggak ya. Kalau di beser mandi tuh dimandi mulu habis berendam aja dah. Jangan bangun ya, diberendam aja jangan bangun kagak dimandi pertama tuh mau sholat mandi nah udah ya terus aja biar kata mancinya keluar gitu ya. Nah itu ya itu masing-masing nanti ya gitu. Nah itu ya, jadi dia terus tuh ya, sahabat tuh ya, Zaid nih ya, Zaid bin Sabit tuh ya, gitu ya. Ah dia wakana tuh ya, masa toa. Palama kalabat tuh, gol ya, nazilun. Wakanati sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan adalah para sahabat seluarnya yusalluna mereka sholat. Wajuruhuhum tashabu daman ya, dan para sahabat dulu mereka semua tuh sholat sedangkan lukanya ya itu luka mereka tashabu daman itu mengalir darah gitu ya. Itu sahabat-sahabat dulu karena bekas peperangan kan ya di perang. Nah ada yang kebacok tangannya luka tangannya apanya gitu. Nah tetap tuh ya itu. Nah dulu kan belum ada dokter nyawat mampetin darah ya udah ngalir aja bayang aja dah gitu ya. Nah gitu buangin. Nah terus satu gitu ya tashabu tuh. Walamma ta'una Umar bin Khattab tatkala ditusuk tuh ya ditikam Umar bin Khattab radhiyallahu an kana yusalli dia dalam keadaan salat tuh Sayyidina Umar kan. Wajar huku yatapat jarudaman sedangkan lukanya itu memancar darah. Dia lagi sholat nggak berhenti terus aja gitu ya karena nggak terasa dia ya saking khusyuknya dia sama Allah tuh ya panah ya dicabut ya. Nah luka terus keluar darah ya terus aja bayang aja nggak kayak berhenti nggak berasa gitu ya. Kalau kita sedikit semut aja ya semut ya atau nyamuk udah kaki kita udah angkat mulu ya gedor lagi ya karena berasa banget dah kalau kita ya gigit nyamuk gitu ya. Nah Terlalu halus perasaannya. iya ya. Nah tuh ya gitu tuh. Nah saya nomor tuh gitu ya. Nah ya tepat jaru. Waqala Atha wa Ta'us berkata Imam Atha dan Ta'us wa ahlul Hijaz dan orang-orang Hijaz laisa mifid dami wudu'un. Ya kata Imam Atha dan Ta'us dan orang-orang Hijaz bilang tidaklah pada darah itu wudu. Artinya kalau kita keluar darah itu nggak perlu wudu. Itu kalau kita mazhab Syafi'i juga emang nggak wudu kan? Gitu teman najis gitu. Itu kalau emang yang darahnya nggak ngalir terus gitu ya kita luka nih keluar darah kan gitu. Nah itu bersihin. Nah tapi kalau darah yang terus kan nah ya nah udah gitu ya. Nah nggak apa-apa tuh. Wakana Ibnu Umar ya'sulul basrah dan adalah Ibnu Umar memencet tuh memeras di punya bisulnya ya bisulnya dipencet tuh ya diperas gitu payah rujumin kudam maka keluar tuh ya bisulnya dipencet keluar darah payusalli maka dia tuh Ibnu Umar disolat wala yatawaddau dan dia enggak wudu ya. Itu ada kemungkinan ya karena darah darah bisul ya darah luka itu termasuk darah yang dimaaf ya nggak apa-apa. Jadi kita sholat tuh sambil keluar darah atau juga melebak darah dah ya darah mau bisul nih pecah. Nah di baju kita tuh ya keluar darah itu darah kita sendiri itu termasuk di maaf gitu ya. Hanya Ibnu Umar tuh nggak batalin tuh sholatnya nggak uduk gitu ya. Waqala Jabir radhiyallahu an berkata Jabir radhiyallahu an kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami keluar bersama Rasulullah sallam bi qaswatin ya zati ribqa
ya pada peperangan Zatu Riqa. Fa asaba rajulun imra'ata rajulin, ya maka berbuatlah ya sesuatu tuh, artinya dia jima tuh ya, seorang laki-laki itu kepada istri seorang laki-laki tuh, ya minal musyrikin, dari arti orang musyrik ya. Jadi ada sahabat tuh, seorang sahabat dia ya dijima kepada istri orang musyrik gitu. Pakholapa Allah antahia ya gitu ya. Nah ya ari kok daman ya, maka dia tuh ya pakholapa, maka dia meninggalkan ya gitu ya Allah antahia ya. Maka dia itu bersumpah ya, kholapa disumpah bahwa dia tuh nggak akan berhenti katanya ya, sehingga ya ari kodaman min ashabi Muhammadin, sehingga ya meneteskan darah dari sahabat Nabi Muhammad tuh. Fakharaja yattabi'u asaron Nabi, maka dia keluar ngikutin langkah-langkah Nabi. Panazalan Nabiyu, maka mampirlah Nabi ya manzilan suatu rumah. Faqala, maka Nabi hal min rajulin yukalliuna, ya adakah ya ada seorang ya laki-laki yukalliuna ya gitu ya gitu ya, adakah dia dari seorang laki itu yukalliun ya, kala itu yang membebaninnya. Pantadaba rajulun minal muhajirina, maka merayap tuh ya ada seorang laki-laki dari muhajirin, warajulun minal ansor, dan seorang dari ya orang ansor. Faqala ya, maka Nabi bilang kuna bipamisu abi, kamu keduanya ada di pinggir ya lembah ya Su'ub ya gitu. Palamma kharajar rajulani, tatkala keluar dua orang tadi, ila pamisu abi, kepada lembah ya, idja'al muhajiri, maka berbaringlah orang muhajirin tuh ya, waqamal ansar, dan orang ansar diri ya yusalli, dia sholat tuh ya dia ada di ya lembah tuh ya, di lembah gunung. Nah keduanya tuh ya yang satu tuh berbaring ya karena ya nggak kuat tuh ya, nah yang satu diri orang ansor tuh sembahyang. Fa'atar rajulu, maka datanglah seorang laki-laki. Falamma ra'a sakhsahu, tatkala dia lihat tuh ya sosok orang itu, arafa annahu zamimatun, bahwa dikenal bahwa dia itu zamimatun lil qaumi, yaitu seorang ya pemimpin dari seorang kaum. Paromahu bisahmin, maka dia itu dipanah katanya. Bahwa doahu pihi ya, maka dia taruh padanya ya gitu, wanaza'ahu, dan dia tarik tuh ya panennya, hatta romahu bisalah sati asumin ya, sehingga ya dia dipanah tuh sampai 3 kali panahan tuh. Summa raka'a, kemudian dirukuk, wasa jada, dan disujud. Summa anbaha sahibahu, kemudian diingetin sahabatnya. Falamma arafa, ya tatkala dia tahu, annahum qad nazaru bihi haruba, ya tatkala dia tahu bahwa mereka itu ya nazar tuh ya, nah ya haruba, maka dia lari tuh ya, ditakut tuh karena dia udah nazar untuk ya membunuh gitu orang-orang ya kafir tuh gitu ya. Falamma ra'al muhajiri, tatkala melihat orang muhajir, ma bil ansori, apa yang terjadi pada orang ansor, minad dimai, dari darah-darah tuh. Qala, maka berkata orang muhajirin, subhanallah ya, halla anbahtani awwalama roma, halla, coba ya dia ngasih tahu saya di pertama saya melepaskan anak panah tuh, memanah ya, kalau dikasih tahu saya nggak bakal panah, saya sangka dia orang kafir musyrik gitu ya.
wa qala kuntu fi suratin aqra'uha, maka saya ada pada satu surah saya baca, falam ukhib waqat'uha, maka saya enggak mau memutuskannya. Jadi saya enggak kasih tahu tuh dia bahwa saya ini orang muhajirin gitu ya. Karena apa? Saya lagi baca Quran ya, saya enggak mau putusin tuh baca Qurannya. Ini saya enggak kasih tahu dah, saya diamin aja. Akhirnya dia lagi baca Quran dipanek kan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, wa kana al-Hasanu yaqulu, dan adalah Sayyidina Hasan bilang, man akhadha min sa'rihi azfarihi au khala'a khapaihi la wudu'a alaih. Ya, siapa orang yang mengambil min sa'rihi dari rambutnya, ya, azfarihi, dan juga ya kukunya, au khala'a khupaihi, atau dia cabutnya, dia buka khupnya, la wudu alaih, maka dia itu enggak wudu. Artinya kalau kita nih rambut kita carik copot keluar darah enggak wudu katanya, atau nih kuku kita ya kita tarik itu keluar darah, nah itu enggak wudu katanya gitu ya. Nah itu ya menurut ya Sayyidina Hasan. Wa kana Anas radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Anas bin Malik radhiyallahu an bilang, amara Rasulullah sallam bil wudu, Rasulullah perintahkan dengan wudu, minal qahqahati, bagi orang yang ketawa berbahak-bahak. Ya, kalau kita ketawa tuh berbahak-bahak gitu, hendaklah wudu katanya. Hina dakhikal qaumu, ya, ketika diketawain oleh kaum, min wuku isahsin, yaitu terjadinya seseorang fi hapratin, di satu lubang, wa hum fi sholati, mereka ada dalam salat. Ya, jadi kata Anas bin Malik, Rasulullah perintahkan wudu tuh orang yang ketawa berbahak-bahak katanya. Ya, karena dia tuh ketawa berbahak-bahak, ketawain ya, ada orang yang jatuh saat ke lubang. Ya, gitu, jatuh ke lubang gitu. Nah, wahum fi sholati, sedangkan mereka lagi sholat, lagi pada sholat nih gini, lihat ada orang jalan jatuh pada ketawa. Ya, sama sama kita dah. Kita juga kalau lihat begitu sama, dulu sahabat gitu ya, lagi sembahyang ya gitu, ada orang jalan jatuh, ada ketawa. Nah kita gitu juga gitu ya. Jadi Nabi kata siapa yang ketawa berbahak-bahak itu ya wudu ya gitu. Itu Imam Ahmad bin Hambal ya mazhabnya gitu ya. Kalau Imam Syafi'i enggak ya gitu, ketawa berbahak-bahak batal salatnya, wudunya enggak batal ya gitu, wudu enggak batal gitu ya. Nah itu ya. Wa qala man dakhika falyaqudil wudu'a wassalah. Nabi bilang siapa orang yang tertawa, hendaklah dia ulang wudunya dan ulang salatnya. Ya berarti wudunya batal ya, salatnya batal. Wa kana Umar yaqulu, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an bilang, man massa ibtahu au taqa'a anfahu au naqa'a anfahu au massa unsayaihi falyatawaddo. Itu ya. Ini Sayyidina Umar bilang, siapa orang yang megang keteknya, ya, kita pegang ketek kita gitu, ya. Nah, itu kata Sayyidina Umar wudu. Gitu, ya. Itu kita pegang kata kita berarti wudunya batal. Nah, au naqa anpahu, atau dia ngupil. Ya, bersihin hidung. Kan ngupil gini. Ya, biasa kata Sayyidina Umar, orang yang punya wudu di ngupil, ya, wudunya batal. Itu mesti wudu lagi. Gitu ya. Gitu ya. Kalau lagi sembahyang ngupil gini. Gitu ya. Nako ado anpahu au masa unsayaihi, atau dia pegang dua ya biji zakarnya tuh ya gitu ya, gitu ya, dipegang dua biji zakarnya, maka fal yatawaddo, hendaklah dia wudu
Nah kalau kita Imam Syafi'i nggak batal, yang batal tuh pegang batangnya, ya kalau buahnya nggak batal, buahnya kita pegang, kita punya uduk, kita bejak-bejak nggak apa-apa, ini, hal gitu, habis uduk regetan gitu, ya dibejak-bejak tuh, ya buahannya, itu nggak batal, asal jangan kena batangnya. Kalau kena batang itu, kalau kena nih perut nih, gitu kalau Imam Syafi'i kan, perut kena perut nih, nah batal. Kalau pakai ini sih nggak apa-apa, mau gatal gitu, ya. Nah gitu, gatal tuh batangnya, jepit aja gitu. Ya, itu gituin. Ya, nggak batal, ya. Nah, ini kalau pinggirannya kan nggak masuk nih. Kalau kita Imam Syafi'i pinggiran jari, ya nggak batal. Nah kecuali perut nih, itu, ya, jari, gitu. Nah kalau nggak begini ya kita pakai ini nggak apa-apa. Ya tandelin dah gitu, ya di meja, di bangku gituin, gitu, gatal, gitu, ya digiling-giling gitu, ya, nah atau dua gitu, gituin, ya, gitu, ya, itu kan Imam Syafi'i. Tapi ini kalau Imam Ahmad bin Hambal lah, ini banyak nih ya, yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal nih, ya, jadi hadis-hadis ini nih, ya dipakai banyak Imam Ahmad bin Hambal, ya. Dulu Imam Syafi'i itu kalau qadimnya, ya pakai gitu, tapi ya setelah ini Imam Syafi'i neliti lagi bahwa ini hadis, ya, nggak kuat gitu. Hanya Imam Syafi'i pakai kaul jadidnya nggak batal tuh, ya. Jadi kita pegang biji kemaluan kita, ya, nyupil yang itu keluar darah, ya, dari hidung, itu semua nggak batal. Sini kan tadi dibilang kan batal semua tuh, gitu, ya, gitu tuh, ya, tuh, ya, kata Sayyidina Umar tuh gitu, ya. Jadi siapa yang, ya, gitu, ya, pegang tuh dia gitunya, ya, unsayaihi tuh, gitu, ya, ya keluhan masa tuh ibtahu, ya, ibit ketek, ya, ngusap ketek aja wudu batal, ya, atau bersihin ngupil batal, ya, gitu, pegang, ya, unsai palyawatodo. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an, iza massa saliban ala nasrani yazhabu yatawaddau, ya, min masjihi. Dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila dimegang salib tuh, ya, orang Nasrani itu, ya, salibnya orang Nasrani dipegang, ya, itu Sayyidina Ali pergi tuh wudu katanya karena megang salib, gitu, ya, pegang salib tuh, gitu, ya, ya, diudu wayakulu. Nah Sayyidina Ali bilang apa sebabnya? Innahu ridsun, karena itu adalah najis katanya, gitu. Tuh alasan Sayyidina Ali itu, ya. Jadi kalau kita pegang salib, ya, itu uduk kata Sayyidina Ali, karena itu salib itu adalah ridsun, termasuk najis katanya. Wa kasiran maka Rasul radhiyallahu anhu yatawaddau min masil abras wal yahudi, dan kebanyakan Sayyidina Ali itu berwudu katanya karena menyentuh, memegang orang yang sakit belang dan orang Yahudi. Jadi kalau ada orang sakit nih, sakit belang, abros tuh, sakit belang pegang, ya, wudu gitu, ya. Nah kalau kita Imam Syafi'i itu bukannya wudu, cuci tangan. Itu, ya, kayak kemarin Covid dah, iya, Covid kan kita habis salaman di tangan, salaman di tangan, gitu, ya, kayak Covid gitu kemarin. Sayyidina Ali itu gitu. Kalau Imam Syafi'i itu katanya enggak, pegang ini, gitu, ya, masa pegang salib doang batal, ya, kagak, cuci tangan dah, gitu, ya, gitu, ya. Nah itu ya Sayyidina Ali itu gitu, ya, pegang salib, nah diuduk dibilang karena itu ridsun. Wa kasiran maka radhiyallahu yatawaddau min masil abros tuh, ya, orang sakit belang wal Yahudi dan orang Yahudi. Jadi kalau di salaman pegang orang Yahudi uduk gitu, ya. Kalau orang Cina-nya perempuan sih gitu batal pegang, ya. Kalau perempuan gitu kita punya uduk gitu, salaman tuh, ya, mencik gitu, ya. Nah itu batal kalau di perempuan. Kalau laki sih ya kagak gitu, ya.
Wa kana Umar radhiyallahu an yatawaddau minar ri'ab, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu wudu karena keluar mimisan. Ya, ri'ab tuh keluar darah dari hidung, ya, ri'ab nyebutnya. Wal hijamah, atau juga karena ya bekam. Ya, wal pasdu, ya, wal pasdi itu hijamah dan pasdi sama, ya, bekam. Kalau kita bahasa Indonesia sama tuh dua, ya, hijamah dan pasad. Kalau bahasa Arab ya dibedain. Kalau pasad di sini di pala, kalau hijamah di badan. Jadi kalau habis ya bebekam tuh kan keluar apa? Keluar darah. Nah, kalau Sayyidina Umar tuh ya begitu keluar darah situ dia wudu gitu ya. Karena dianggap batal tuh wudu ya. Padahal enggak kan gitu ya. Nah, menurut kita nih Imam Syafi'i gitu ya, minum. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan adalah Ibnu Umar bilang, mane hintajama laisa alaihi illa ghuslu mahajimihi. Kata Ibnu Umar, siapa yang berbekam tidaklah ada kewajiban bagi dia kecuali mencuci yang dibekam aja gitu ya. Itu kata Ibnu Umar. Jadi enggak wudu ya. Tadi abahnya bilang wudu, anaknya bilang enggak gitu ya. Jadi beda tuh antara abah sama anak gitu ya. Kalau kata Ibnu Umar, abah Sayyidina Umar wudu habis bekam. Nah, kata anaknya enggak, cuci aja gitu ya. Nah, kalau kata Imam Syafi'i kita apa? Itu darah bekam itu darah yang maaf. Udah enggak perlu mesti kena air. Kalau kena air mana nih Imam Syafi'i, kalau darah kena air mesti cucinya bersih. Nah, kan repot kalau di sini. Ya belakang, ya kudu mandi, ya gitu. Nah, kalau habis bekam mandi ya bahaya, nggak boleh gitu, ya nyaman sapi yarin aja bukan, karena darahnya termasuk dimaaf, boleh kita sholat, gitu ya, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kata manisa jama laisa alaihi illa ghuslu mahajimi. Wa kana Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bilang, man dahika fi sholati falyu'idi sholata la wudu'a. Nah, siapa orang yang tertawa di dalam sholatnya, hendaklah dia ulang sholatnya, tapi enggak wudu. Nah, ini kayak Imam Syafi'i ini. Ya, Imam Syafi'i gitu. Jadi kalau kita dalam sholat kita ketawa, berarti batal, gitu ya. Nah, wudunya enggak batal, gitu ya. Jadi ya, gitu ya. Jadi sholatnya aja yang diulang. Waqala, dan dia bilang Jabir, innama amara ya ashabahu sallallahu alaihi wasallam bil wudu. Hanya saja Rasulullah perintahkan sahabatnya untuk wudu katanya, likaunihim dohaku ya, karena mereka itu ketawa khalfahu di belakang Rasulullah, lagi sembahyang ngikutin Rasulullah ketawa gitu ya. Nah, walaisa zalikal hukmu li ghairihi minal khulafa ya, tidak ada yang demikian itu hukum bagi yang lainnya daripada khalifah-khalifahnya itu ya, gitu. Jadi Rasulullah tuh suruh ulang sholatnya ya, karena mereka ketawa ya dalam ya sholat, lagi sembahyang jamaah menabi tahu ya. Kayak tadi kali ngeliat apa, lihat ada orang jatuh itu orang kecebur nah gitu ya. Nah gitu ya, gitu. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu an yaqulu bilang ya, man pasaral Qur'ana bi ra'yihi fa huwa ala wudu'in falyatawadda. Ya, ini mendapat Abu Hurairah nih. Abu Hurairah bilang radhiyallahu an bilang, siapa orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri ya, wa huwa ala wudu'in, sedangkan dia punya wudu tuh, falyatawadda, hendaklah dia wudu ya. Karena orang yang nafsirkan Al-Qur'an itu ya sembarangan aja, itu Nabi kata falyatabawa maqadahu alan nar, hendaklah dia tuh ya menempatin api neraka. Hanya Abu Hurairah bilang orang yang nafsirkan ayat Quran tuh dengan kepalanya sendiri bahwa dia tuh bakal masuk neraka, berarti wudunya batal, udah wudu lagi sunnah ya, jadi nggak masuk
neraka gitu ya. Nah, nggak boleh tuh ya, kita menafsirkan Quran tuh sembarangan aja ya menurut paham kita. Jangan ya gitu ya, jangan kita tuh baca Quran tuh dengan terjemahan ya, ada terjemahannya, nah kemudian pengertiannya pakai pendapat kita sendiri itu ya yang Nabi larang tuh. Karena menafsirkan Al-Quran benernya aja kalau pakai pikiran kita sendiri itu udah salah, hampir lagi salah, bener aja masih dianggap salah. Karena kalau menafsirkan Quran itu adalah benar-benar pakai ya ilmu. Hanya tafsir yang paling bagus tuh adalah tafsir yang ditafsirkan oleh ya Rasulullah itu. Hanya para sahabat-sahabat tuh menafsirkan dengan apa? Ya dengan hadis-hadis Rasulullah. Nanti tafsir bil maksur tuh ya, tafsir dengan hadis ya, bukan tafsir bil makul ya dengan otak gitu ya. Gitunya Imam Jalaluddin Asyuti tuh ya sekarang tuh tafsirnya tafsir bil maksur tuh ya 8 jilid itu ya. Nah, pakai hadis-hadis atau juga tafsir ya At-Tabari itu semua pakai hadis-hadis Nabi ya 20 jilid tuh Imam Tabari nafsirkan nih ayat ini, tafsirannya bagaimana berdasarkan hadis Nabi begini-begini gitu ya. Jadi tafsir dengan hadis, bukannya tafsir dengan pakai makul dengan akal gitu ya. Nah itu ya, jadi Abu Hurairah bilang siapa orang yang ya nafsirkan Al-Quran di punya wudu, ndalah di wudu. Wa kana yaqulu aidan, dan adalah Abu Hurairah bilang juga man tajassa'a pamala'a pamahu falyaudil wudu. Siapa orang yang tajassa'a itu artinya tahag. Ya, gitu ya, tahag ya, bahasa kerennya apaan? Sendawa ya, sendawa ya. Kalau kita kata tahag ya, biar orang kampung ngerti dah. Kalau sendawa apaan? Nggak tahu lagi ya. Tahag kalau kita. Nah ya, kata tuh Abu Hurairah, siapa yang tahag pamala'a pamahu, maka tahagnya itu penuh semulutnya, artinya gitu ya. Itu kalau tahag dikit aja nggak apa-apa ya, kita tahag gitu, berarti habis makan durian ya, tahag sepenuh mulut habis masjid gitu ya, habis makan durian ya, itu ditahag ya. Wah, semasjid penuh itu dah ya. Iya di depan itu, iya lari ke belakang semua. Nah, ya Abu Hurairah suruh wudu tuh, ya gitu. Palya model wuduan, ndaklah dia wudu, ya kalau tahag. Hanya kalau kita tahag tuh pakai suara bukan pakai keluar itu batal sholat kita, itu kan. Ya iya kenapa tuh? Gitu kan? Nah itu, ini, iya keluar huruf, gitu. Ya kan kita nyebut gitu kan, ya tahag haknya panjang 2 huruf, ya gitu. Ya jangan ya tahag tuh, ya itu ya. Hanya ya karena kalau kita tahag itu kan karena perut kita kepenuhan, ya penuhan isi, atau juga makanan yang kita makan nggak cocok sama perut kita, jadi gitu ya, nggak cocok sama perut kita naik tuh. Hanya kalau kita tahag itu kan ada kalanya ada rasa asam, ada rasa angin doang kan gitu kan. Nah gitu ya, nah ya itu kita tahag gitu ya, itu karena ya masuk makanan ke perut kita tuh ada kalanya kalau penuh ya, itu ya karena ya kepenuhan, jadi tahag tuh keluar. Nah ya, atau juga karena ya kosong. Nah ya, nah ditahag itu angin kan keluar gitu ya. Nah ini jangan dibuka, jangan ya. Sama juga nguap, ya nguap juga kan gitu. Hanya kan kalau kita nguap tuh lagi semua yang gitu, ya itu batal kalau bersuara. Iya, kalau nggak berbunyi sih nggak apa-apa. Hanya kan Nabi kata iza tasa ahadukum falyumsik gitu kan, gitu. Ya Nabi kata apabila tuh ya nguap ya salah seorang kamu, hendaklah ditahan nguapnya, ya jangan dibuka gitu. Nah, berarti dalam sholat ya nggak boleh. Kalau enggak kan kita kalau nguap kan disuruh taruhin apa tangan kita gitu ya. Ya jangan sampai terbuka, karena kalau kita nguap tuh ya kebuka suara itu diketawain setan itu ya.
Itu. Hanya yang dikatakan at-tasa'ub minas setan. Nabi kata wal atsu minar rahman. Dia bangkis, bersin, nah itu dari Allah. Karena kalau bangkis kan nggak bisa dibikin-bikin. Hah? Masa kita bikin kali kita kili-kili yang gitu. Ya? Hah? Iya. Iya, bangkit kan kita nahanin kan nggak kuat tidak. Ya al-atsu itu minar rahman, wartasa ubu minas setan. Kalau nguap itu dari setan. Ya najatasa abahadukum falyumsik. Nabi kata kalau bila nguap seorang kamu tuh hendaklah kamu tahan. Ya, jangan sampai keluar suara itu. Nah kalau dalam sholat tuh keluar suara begitu, itu jadi batal. Itu ya. No, ya jangan ya, jadi biasain gitu ya. Nah ya, begitu juga tahag gitu. Ya jangan gitu ya dari dalam keluar tuh. Nah itu ya, gitu. Fal ya uduk atau kata Abu Hurairah. Wa kana Ibnu Abi Aufa dan adalah Ibnu Abi Aufa yubsikud dam fayumdi fi salatihi dan adalah Ibnu Abi Aufa dia berludah ya keluar darah. Nah fayumdi fi salatihi maka dia terusin salatnya. Nah itu berarti enggak batal itu menurut dia tuh ya keluar apa darah gitu ya dari mulut itu ya di bawah ludah keluar tuh darah ya. Kalau Imam Syafi'i batal karena najis ya. Nah ini mungkin dianggapnya najis yang ya maaf gitu ya tuh ya saya ambil Pak. Nah inilah ya macam-macam hadas ya yang diutarakan oleh Imam Wahab Syaroni gitu ya. Nah ini di sini ya kita lihat macam-macam, tapi di sini ya Imam Syaroni ini enggak apa tuh ya enggak misah-misahin ini apakah ini mazhab Syafi'i apa bukan, karena dia mengutarakan di sini hadisnya gitu ya. Karena nih semua ya udah dipakai dalam ya mazhab-mazhab yang 4 gitu ya. Jadi terserah kita, kalau kita mengikut ya pendapat ya Imam Ahmad bin Hanbal ya silakan. Ya teman berat kalau Imam Ahmad bin Hanbal kan. Nah ya kan gitu ya. Uduk-uduk mulu gitu ya. Hah? Imam Syafi'i aja gitu ya, yang gampangan. Imam Syafi'i ya, Imam Ahmad ya, Ahmad kan ngupil aja batal bang. Itu bal ngupil. Itu punya uduk nih begini. Ya, batal. Ya kan jadi susah. Iya, ya Arinda. Imam Syafi'i kagak apa-apa gitu ya. Habis itu ya Pak Ulah Alam paslon pilam silmarati wal faraj ya, nanti tentang batalnya wudu dengan menyentuh perempuan dan menyentuh faraj kemaluan gitu ya. Sampai dulu dah ya babnya. Wallahu alam. Thank you.